Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut yang tadi, karena tadi kita mulai ya, Mas Bayu yang tadi saya sudah sampaikan, lempang ini. Mas Bayu, coba saya tanya sekali lagi, kalau Mas Bayu suruh nyembah emas, belum orang? Tidak. Ya, Mas Bayu orang apa? Semendo. Orang Semendo ya, sana ya, Sumatera Selatan ya. Au ya. Ya. Orang Semendo. Orang Semendo terkenal sakti-sakti ya. Kampungnya kan? Hebat-hebat orang Semendo. Nah, tanya sama Mas Bayu lagi, suruh nyembah emas mau nggak? Nggak. Walaupun emasnya gede, Walaupun. dibentuknya kayak bentuk kapal, Walaupun nggak. atau bentuknya seperti kekasihmu, Nggak. mau nggak? Nggak. Nggak ya, Pak Rizky mau nggak? Nggak. Nggak bakalan mau orang suruh nyembah emas karena kita muslim. Tapi setan pinter, setan itu liciknya itu cerdasnya itu jeniusnya saking lembutnya sampai kita tidak sadar bahwa kita sedang digoda. Apa contohnya? Setan ini kan dari pertama kali lahir nggak pernah mati, jadi dia senior. Jadi kalau ada orang yang digoda dengan cara ini dia tidak sanggup, dengan cara ini tidak sanggup, dia ngomong, "Hei bos, saya punya senior." Setan ya, dia punya senior, itu tidak bisa digoda dengan cara seperti ini. Dia turunkan seniornya lagi untuk menggoda kita sampai kita kena. Inilah setan. Kenapa? Setan tidak pernah mati. Sementara kita umurnya berapa? Paling berapa sekarang umur? Saya 25. 25. Tahun depan nikah ini ya. Mudah-mudahan. Umur Nabi kan? Ya seperti itu, ya kan? Umur kita paling lawas berapa? 70, 80, 100 tahun itu sudah nggak bisa ngapain, susah. 140 tahun itu sudah banyak pikun. Nah, setan ini cerdas. Kalau orang ini nggak bisa aku goda dengan cara menyembah emas, walaupun dalam bentuk kekasihnya, dia pakai cara yang lain. Apa? Diperintilin emas itu menjadi setengah gram, 1 gram. Dengan cara apa? Ditebar itu kemana-mana. Dalam bentuk apa? Pekerjaan. Dalam bentuk pekerjaan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saatnya sholat menyembah siapa? Kalau sholat menyembah siapa? Allah. Zuhur itu kita suruh menyembah Allah. Tapi setan licik, dibuatnya kita sibuk mencari itu yang namanya gaji, ya kan, sehingga dia dilupakan untuk menyembah Allah. Dia sibuk tidak sholat tepat waktu untuk ngebuatin apa? 1 gram emas yang dia uber-uber. Ini sama seperti dia menyembah emas tadi itu. Pinter setan itu ya, nggak kerasa. Oh, saya tetap menyembah Allah, tapi pas azan kamu berkumandang di mana? Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Ini yang menyebabkan kita harus hati-hati, waspada. Setan itu liciknya luar biasa. Maka teman-teman semuanya dan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, Masya Allah ya, Allah ini sudah menciptakan kepada kita ini sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan seluruh jin dan manusia ini hanya pada amal agama yang sempurna. Apa? Amal agama yang sempurna. Sekarang banyak orang yang apa namanya, yang melihat bahwasanya orang sukses ini apa? Kalau Pak Rizky, menurut Pak Rizky apa? Sukses itu apa? Yang tampak sama orang-orang biasa lah. Pasti punya materi yang lebih. Materi lebih, Ya. banyak harta, Harta. pekerjaan bagus, karir bagus, rumah besar, ya, rumah tinggi bertingkat, mobil mengkilat, istri cantik memikat. Wah, ini kan udah. Karena tidak sholat, tahu-tahu masuk ke dalam kubur terlaknat. Nah, banyak orang melihat bahwa kejayaan kesuksesan di situ. Kalau dia tampak berharta, sukses dia, ya kan? Kalau dia pangkat kedudukannya tinggi, sukses dia. Enggak, teman-teman. Ini pandangan yang harus kita luruskan sekarang ini. Kenapa? Dengan pandangan seperti itu kita jadi rusak pikiran kaidah kita ini. Sehingga yang terjadi apa? Banyak orang yang gara-gara pangkat kedudukan diagung-agungkan. Tapi ada orang yang soli, gak di kemana-manain itu, ya. Nah, kita harus paham bahwa kesuksesan, kejayaan kita ini hanya pada amal agama yang sempurna. Kalau kekayaan itu menjadi tolak ukur, Korun paling bahagia dia, ya nggak? Bayangkan Korun itu, hartanya saja dalam sebuah kisah itu sampaikan, kuncinya terbuat dari emas. Punya kunci emas.
Punya emas nggak? Paling diri saya malah dipanggil emas gitu aja kan? Ya paling gitu. Kuncinya Qarun ini terbuat dari emas, dan kunci gudangnya daripada Qarun ini hanya kuat diangkat sebagian riwayat oleh 70 ekor unta atau 70 ekor orang yang 70 orang yang kuat. Kebayang nggak itu? Kuncinya itu belum hartanya. Tapi Qarun tidak taat kepada Allah. Dulu kan Qarun miskin papa dia. Nah, rajin ibadah Qarun ini nggak sembarangan. Saking rajin ibadahnya orang sampai terheran-heran itu. Tapi syaitan itu licik. Hei Qarun, kamu ini punya nabi, dikatakan dibisikkan itu. Tuh nabi kamu tuh Nabi Musa. Saya mintalah bukti kalau dia punya mujizat. Kamu doanya nanti dikabulin. Minta kamu jadi orang kaya. Enggak. Gini-gini aja saya udah cukup aja. Sudah nanti kalau kamu kaya, kamu lebih terhormat, kamu dihormatin, dimuliakan sama orang-orang. Apa iya? Kata istrinya, udahlah bang. Nah, istri ini suka merayu nih, hati-hati kalau punya istri kan. Wanita ini kelebihannya pandai merayu, suka menangis. Maka iklan semuanya sekarang kebanyakan apa? Wanita. Kenapa? Karena wanita pandai merayu. Iklan sabun, wanita. Iklan mobil, wanita. Iklan aki, wanita. Semuanya rata wanita. Kenapa? Wanita ini menarik. Maka Qarun pun tergoda oleh istrinya. Sudahlah kalau gitu kita ngadeplah sama Nabi Musa. Minta doa sama Nabi Musa. Hai Musa, bukan Nabi dekat nah sama Allah di dekat. Aku rajin ibadah juga. Pengen juga aku seperti orang-orang itu, jadi orang yang kaya raya. Tolonglah doakin aku jadi orang yang kaya. Maka Qarun didoakan sama Nabi kita Musa agar menjadi orang yang kaya. Betul. Dikasih sama Allah anugerah ini. Qarun ini salah satu usahanya ini, dia bisa mengolah emas. Diolahnya emas seperti apa? Aku buat emas gitu. Kayak emas nggak ada pesaing. Kaya raya dia, emasnya banyak di mana-mana dia. Kaya, saking kayanya sibuk dia mengurus hartanya, lupa dia dengan ibadah. Suruh zakat dia lupa. Sehingga Nabi Musa disuruh itu Qarun itu diuji malah kayak gitu. Dulu miskin papa nggak punya apa-apa, sekarang malah jadi orang yang blenyon. Datengin wahai Musa, mintakan itu zakat kepada yang namanya Qarun. Ketika datang ke sana, hei, kamu ingat nggak sama aku? Ingat Musa. Sebenarnya apa kamu datang ke sini? Aku mau menarik zakat untuk engkau karena engkau ini sudah kaya raya. Apa? Hartaku ini hasil jerih payahku sendiri. Itulah Qarun, ragus dia. Maka Allah gempakan itu yang namanya hartanya Qarun, ambles dia beserta anak keturunannya masuk ke dalam bumi, seluruh hartanya habis, tersebar sampai ke seluruh dunia. Makanya kalau Bayu ya ambil cangkul daerah Ogan sana ya, nyangkul belakang rumah ketemu yang kuning-kuning disebut harta karun. Saking banyaknya coba meledus di mana-mana itu ketemu harta di dalam pantai, dalam laut ketemu harta, namanya harta karun. Kebayang nggak? Berarti Qarun ini hartanya kayak mana coba besar. Tapi karena dia tidak taat kepada Allah, hina dia, dihinakan sama Allah. Fir'aun yang kemarin saya ceritakan, hebatnya kayak mana Fir'aun? Pernah kan kemarin saya ceritakan? Ya kan? Pertemuan kemarin saya cerita Fir'aun ya? Sama sekali. Fir'aun itu dulunya cuma penjual semangka. Ada yang kenal Fir'aun? Hinanya Fir'aun sampai dengan sekarang belum pernah kita mendengar orang lahiran marhaban ya nurul aini. Anaknya ganteng Pak. Siapa namanya? Fir'aun. Ada nggak? Nggak ada yang mau. Orang kasih nama Fir'aun, anak cucunya nggak mau. Hina. Walaupun raja besar dia. Bayang Fir'aun itu gak pernah sakit selama hidupnya, penjual semangka. Melihat tentara, hebat juga pakai baju loreng-loreng kata dia. Hebat, gagah. Fir'aun gak pernah sakit dia. Daftar dia jadi tentara, lolos dia. Begitu lolos dia, kalau jadi pimpinannya enak ini. Jadi pimpinan dia. Begitu jadi pimpinan, saya ini kalau jadi rajanya seperti Ramses itu hebat juga. Kudeta dia. Jadilah dia Ramses II, ya kan? Fir'aun kan Ramses II kan? Ketika dia sudah seperti itu, kata Perdana Menterinya, di seluruh negeri Mesir ini di bawah kekuasaan engkau. Hai Fir'aun, coba kamu tanya. Hati-hati juga dengan orang yang pintar. Pintar kalau minterin ini, ya Perdana Menterinya Fir'aun ini minterin Fir'aun. Fir'aun, orang tukang bisik-bisik ini nanti juga. Gak ada yang lebih hebat di negara ini kecuali engkau. Apa iya? Itu Musa katanya punya Tuhan. Coba kamu bangun yang tinggi, nanti kamu teriak di atas, tantangin itu namanya nabinya Musa. Ada apa enggak? Diajaklah kalau bahasa kita, mau diajak mau bisa apa enggak seperti itu. Maka hati-hati dengan orang yang pintar suka bisikin yang jelek-jelek ini. Fir'aun ini tadinya orang yang baik juga dia,
Tapi karena dibisikin sama orang pembisiknya yang jahat, naik dia ke atas piramid mengatakan, "Mana Tuhannya Musa?" Yang nggak dibalas sama Allah sebagai bahan ujian. Maka ketika tidak ada yang membalas, Fir'aun ini langsung menepuk dadanya. Betul yang dibilangin sama dia, "Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la." Wih, langsung dia menobatkan diri jadi Tuhan. Apa kata setan iblis? Wih, gila nih orang satu ini. Sayang iblis dia nggak berani ngaku Tuhan, ya nggak? Ini Fir'aun mantan penjual semangka ngaku sebagai Tuhan. Bahaya orang satu ini. Ini nilai ketauhidan ya, malam hari ini kita ajarkan nilai ketauhidan. Fir'aun langsung dimurkai sama Allah. Turun dia dari situ, malam harinya dia dikasih mimpi sama Allah. Apa mimpinya? Dari hasil tamsil mimpinya, dia akan dihancurkan kerajaannya sama bayi yang baru lahir laki-laki. Allah buat drop itu yang namanya Fir'aun, panas dingin demam. Bayinya belum lahir langsung demam, kebayang nggak? Fir'aun ini kalau buang air kecil, buang air besar 40 hari sekali. Nggak pernah sakit dia itu. Tapi gara-gara mimpi dia ngaku dia sebagai Tuhan, dikasih Allah ujian, mimpi dia sebagai orang yang akan dihancurkan oleh seorang yang bayi masih kecil, dikasih drop dia grogi. Yang sehari tadi dia 40 hari sekali baru buang air, sekarang sehari menjadi 40 kali. Bayang nggak kayak mana itu? Waduh, nggak karu-karuan. Baru aja seperti itu. Itulah orang yang dihinakan sama Allah. Walaupun kaya, hebat, Fir'aun jabatannya tinggi, tapi kalau tidak dia beriman kepada Allah, hina. Perdana menterinya, Perdana Menteri yang namanya Haman itu canggih, tukang bisi. Tapi karena dia cerdasnya tidak taat kepada Allah, dihinakan dia. Siapa? Atatürk yang terakhir kita dengar ya. Perdana yang dulu pernah di Turki itu. Presiden Turki pertama kali itu ya. Itu juga sampai dengan sekarang ini kalau kita datang ke sana ini, bukalah di YouTube itu, ya kan? Atatürk tuh gara-gara dia itu melarang syariat Islam segala macam, dilarang di situ. Ya, dia ini diberikan azab sama Allah. Belum meninggalnya saja dia berbulan-bulan itu dalam keadaan dia seperti mati tapi tidak mati. Badannya nggak bisa ngapa-ngapa, tapi nggak dicabut matanya. Ya, badannya melepuh, busuk semuanya. Baunya itu seluruh daerah itu pada kebauan. Panas badannya dia ini sampai kepanasan. Sampai dia satu malam tempat tinggalnya itu suruh disemprot 24 jam itu sama air es. Juga ngerasa dingin juga dia. Akhirnya dia taruh di tengah lautan segala macam supaya ngerasa dingin. Gak kerasa dingin juga dia. Diazab di dunia saja sudah diazab. Sampai akhirnya meninggal dunia. Kita ngelihat di YouTube ceritanya itu. Masya Allah, dihinakan sama Allah. Bau bangkai yang dikatakan dalam sebuah kisah, mohon maaf nyuwun ngapunten, sampai dengan sekarang kalau kita main ke museum Atatürk itu di Turki, sampai dengan sekarang masih bau bangkainya. Kebayang gak ini? Hebatnya tapi untuk memusuhi Islam dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan, kejayaan ini adalah ketika kita ini taat kepada Allah. Prinsip benar-benar. Kalau kita punya jabatan, punya kedudukan, punya harta, benda, ini dikatakan bukan sebagian nikmat saja itu. Itu ujian yang paling berat. Punya harta, kedudukan, jabatan, ini ujian yang sangat berat. Maka entenglah kayak kita ini, nggak punya jabatan tinggi, ya kan? Nggak dimintai pertemuan terlalu jauh, banyak, ya kan? Nah, kita ini kalau punya jabatan tinggi, kalau tetap dipergunakan untuk taat kepada Allah, punya jabatan semakin dia membuat taat, punya harta membuat dia semakin taat, punya ilmu membuat dia semakin taat kepada Allah. Inilah namanya kenikmatan, kesuksesan sesungguhnya. Jadi sukses itu bukan yang banyak hartanya, miskin kalau dia taat, dia sukses namanya. Di dunia tidak apa-apa dihina, tapi di akhirat dia masuk surga, ya kan? Pegawai nggak kaya nggak masalah, tidak punya kedudukan tidak masalah, yang penting taat, mulia dia. Ya, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dahulal jannah, masuk surga dia. Nah, bagaimana harta yang kita punya, kedudukan yang saat ini kita punya dipakai untuk taat kepada Allah. Nah, ini kita dengar kabar terbaru nih, mudah-mudahan tetangga kita dengerin. Kalau dengerin, alhamdulillah mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Nih dengerin. Kita ini kebanyakan banyak yang yakin. Kan kita malam hari ini kajiannya tauhid ya, Rizky ya. Tauhidnya apa? Segala sesuatu itu Allah kehendaknya, ya kan? Tidak ada daun jatuh ke bumi kecuali dijatuhkan sama Allah. Tidaklah kita datang ke sini kecuali yang mendatangkan Allah. Tidaklah kalian bisa duduk seperti ini kecuali yang mendatangkan Allah. Tidaklah kalian minum dengan cara mudah. Ini neguk, gluk aman sampai dengan sini. Itu yang membuat mudah adalah Allah semuanya.
Tidaklah mudarat pun datang itu kecuali atas izin Allah. Corona ini ada, ini atas izin Allah. Tapi kita harus tahu, kita harus mulai menafi isbatkan. Kita tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa adalah Allah. Kita tidak tahu apa-apa, yang tahu apa-apa adalah kita tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa adalah maka kita harus nafi isbatkan. Apa itu nafi isbatkan? Menafikan di dalam hati kita ini seakan-akan ya di dalam hati kita ini betul-betul tidak ada sesuatu kecuali Allah. Kenapa? Kalau dalam hati kita ini isinya Allah, maka semuanya ini ada dalam genggaman kita. Tapi kalau isi hati kita ini selain Allah, maka Allahnya nggak akan pernah bisa masuk. Maka harus nafi isbatkan. Ya, nafi isbat itu seperti ini. Apa yang paling mudah ya? Tugas api apa? Api. Fungsi api apa? Membakar. Kita harus mulai menafikan. Api ini tugasnya membakar, tapi kita nafi isbatkan. Api tidak bisa membakar. Yang bisa membakar adalah Allah. Api membakar berhajat kepada Allah. Allah membakar tidak berhajat kepada api. Jika Allah berkehendak dengan api, Allah mampu membakar. Jika Allah berkehendak tanpa api, Allah mampu membakar. Jika Allah berkehendak dengan api, bisa juga tidak terbakar. La ilaha illallah. Ini namanya nafi isbat. Contohnya apa? Api berhajat kepada Allah untuk membakar. Kalian bikin kue, ya kan? Pakai kompor nggak? Pakai oven ya? Api kan itu ya? Diizinkan sama Allah, ya kan? Cetek. Hei api, aku ini mau matengin kue-kue ini. Ya Allah, aku berhajat kepada Allah. Izinkan oven tadi itu, api tadi itu panas itu, ya kan? Maka yang namanya kue-kue jadi matang. Tapi jika Allah berkehendak, ya kan? Bukannya matang itu, malah gosong. Ada nggak? Ada juga seperti itu. Pernah juga kejadian? Pernah kejadian? Barang sesuatu yang mahal, ireng semua. Ya, jangankan bisa dimakan, kita makan aja geli ya nggak? Sudah jadi bara misalkan seperti itu. Ada juga dengan api, malah yang namanya tidak menjadikan manfaat, ya kan? Jadi kebakaran, tidak jadi manfaat dia, tidak ada manfaatnya, malah kebakaran. Api kecil tidak ada manfaatnya, api besar membakar kemana-mana. Pernah ada Amerika, Israel itu terbakar tuh, susah untuk dihentikan. Siram pakai air malah semakin membesar. Nah ini. Tapi jika Allah berkehendak dengan api malah bisa tidak membakar. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Ya kan? Dicemplungkan ke dalam api. Bayangkan Ibrahim itu, apinya dinyalakan 40 hari 40 malam, sehingga orang mendekat aja rasanya panas. Sehingga orang mengatakan, oh ini kalau untuk bakar Ibrahim dari jauh aja udah matang Ibrahim ini. Sehingga Ibrahim itu dikatakan di Babilonia itu ada pelatuknya, tempat untuk lempar Ibrahim ke dalam api tersebut. Kenapa? Karena udah di dekat orangnya juga kebakar. Saking gedenya itu api. Sehingga Ibrahim apa? Kalau bahasa kita di ini apa? Di kampung itu apa? Pelintang itu apa? Ketapel ya. Nah, seperti ketapel. Ibrahim taruh ke dalam ketapel, dilemparkan. Nah, disinilah itu Allah perintahkan kepada api bardan salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Begitu nyemplung itu Ibrahim ke dalam, bukannya kepanasan malah kedinginan 40 hari 40 malam. Jangankan kok terbakar kulit-kulitnya, ujung rambutnya pun tidak terbakar. La ilaha illallah. Sapi. Kalau kita melihat sapi ini apa? Sapi menghasilkan apa? Susu ya. Sapi menghasilkan susu seperti itu. Sapi berhajat kepada Allah untuk menghasilkan susu. Allah tidak berhajat kepada sapi untuk menghasilkan susu. Jika Allah berkehendak dengan sapi, Allah mampu menghasilkan yang namanya susu. Apa kata sapi perahan itu? Woi, aku dikasih makan, kasih obat-obatan supaya aku bisa mengeluarkan susu. Sehingga apa? Begitu dia apa? Di apa namanya? Kamu yang suka mencetin susu. Diperah ya. Ketika diperah itu air susu keluarnya susu. Jika Allah berkehendak, loh malah centit-centitan. Jika Allah berkehendak dengan perahan itu, Allah berkehendak keluar kamu dari puting susu itu, susu keluar susu. Jika Allah berkehendak tanpa puting susu, tanpa sapi, Allah mampu datangkan itu yang namanya susu. Ya, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, ketika mereka masih kecil, kausan mereka nggak pakai sapi, nggak pakai ibunya mereka minum, jempolnya dimasukkan, keluar susu dari jempol-jempol mereka. Oh ilaha
ilallah. Jika Allah berkehendak dengan sapi malah nggak keluar susu. Ada nggak di New Zealand sana? Dipencet susunya malah nggak keluar, yang keluar malah darah. Wah, ini sudah kering nih. Wah, ini mungkin ada yang mampet ini ya. Wah, ambil gunting semua dia. Mungkin biar lebih derasnya dipotong puting susunya. Yang keluar malah apa? Darah. Loh, susu ini dari mana? Cari ke dalam perutnya, didoker ke dalam perutnya. Ada nggak pabrik susunya? Nggak ada. Di mana coba? La ilaha illallah. Akhirnya apa? Dengan sapi. Wah, ini sapi bukannya menghasilkan susu, malah kamu cuma besarin badan aja. Akhirnya dia tidak menjadi sapi perahan, tapi menjadi sapi potong. Nggak fungsi lagi kamu potong kiloin itu, kirim ke Indonesia kata dia. Nah, sapi. Itu contoh-contoh. Kalian boleh punya contoh pekerjaan. Pekerjaan ini tidak bisa mendatangkan rezeki. Dengarkan ini. Banyak orang yang gara-gara pekerjaan ini, saya mau berangkat cari rezeki lah, kalau nggak kerja tuh gimana? Nah, hati-hati nih. Pekerjaan tidak bisa mendatangkan rezeki. Yang bisa mendatangkan rezeki siapa? Allah. Pekerjaan berhajat kepada Allah untuk mendatangkan rezeki. Allah tidak berhajat kepada pekerjaan untuk mendatangkan. Jika Allah berkehendak dengan pekerjaan, Allah mampu datangkan. Jika Allah berkehendak tanpa pekerjaan, Allah mampu datangkan. Jika Allah berkehendak dengan pekerjaan malah nggak dapat rezeki. Banyak nggak gitu? Nah, kita coba cek. Aduh, udah ngopen seharian, mana puasa, liur, capek, panas, puasa pula, nyicip nggak bisa lagi, Aduh, ya Allah, capek aku ya Allah. Akhir bulan ya Allah, jadikan sebagai gaji. Allah dengar ini pekerjaan mendatangkan rezeki untuk Bayu, buat Pak Rizky, buat teman-teman semuanya. Akhir bulan dapat rezeki, ya kan? Tapi ada orang yang nggak kerja tapi dapat rezeki. Tiap hari, aduh siapa mau ngasih amplop? Nggak ada yang ngasih amplop. Ya, kecuali kalau ustadz ya nggak. Ustadz ini datang sebentar dikasih amplop seperti biasanya. Walaupun ustadz nggak mengharap. Coba kayak, habis ini kan ustadz dorong-dorongan sama Pak Rizky. Udah Pak Rizky jangan, kan dorong-dorongan. Kan? Tapi namanya Rizky nggak ketukar. Kalau kalian mana bisa tiap hari dapetin amplop? Ya nggak, susah. Aduh, kerja tiap hari nggak dapat amplop, gimana ini? Ustadz nggak pernah mengharapkan amplop, tapi dapat amplop terus itu. Ya nggak? Orang itu nggak kepingin dapetin amplop tapi dapat amplop. Kalian kepingin amplop nggak dapat amplop. Tapi bisa jadi nih gara-gara nggak bekerja malah dapat amplop. Loh kok bisa Ustaz? Iya, opname. Opname. Aduh nggak kerja saya. Biasanya dia bikin roti susah, makan buah jarang. Begitu opname nggak kerja, orang datang bawa roti, orang datang bawa buah. Begitu pulang ngasih amplop. Loh nggak kerja kok dapat rezeki. Kok kepingin tapi sakit? Ya nggak kepingin juga, kepinginnya sehat. Tapi ada orang yang sehat. Saya sehat, kepingin dapat rezeki. Kerja dari pagi sampai dengan sore, ngelembur sampai dengan malam, sampai dengan pagi. Kadang-kadang nggak tidur 2 hari 2 malam. Begitu dapat duit gajian, ceng berapa gajinya? 5 juta. Berapa cicilan? 7 juta. Nggak dapat apa-apa dia. Habis begitu saja. Jadi rizki itu, pekerjaan tidak mendatangkan rizki. Yang mendatangkan rizki adalah Allah. Nah, keyakinan seperti ini teman-teman kita harus yakini, bahwa kita ini jangan sampai meyakini segala sesuatu itu kecuali yakinnya hanya kepada Allah. Penutup closingnya nanti kita forum tanya jawab saja. Ini banyak juga nih. Siapa saja nih? Dari Palembang, Lampung Timur, oke, Lampung Tengah nih pada bergabung ya. Contohnya seperti ini. Kemarin saya sudah cerita belum raja yang kehilangan putra mahkota? Belum juga. Ustaz ini banyak cerita di kepala Ustaz ini. Jadi kalau kalian mau dengerin cerita banyak. Coba bayangkan seperti ini. Ada seorang raja kaya raya lah, kehilangan putra mahkota. Buat saya bara dia. Sudah sebulan ini putra mahkota saya nggak pulang. Kalau siapa yang bisa menemukan putra mahkota saya akan saya beri hadiah. Namanya putra mahkota. Hadiahnya besar nggak kira-kira? Apa kata sang raja? Saya akan berikan separuh daripada harta kekayaan saya. Ikut saya bara nggak kalau gitu? Ikut ya. Langsung nih Pak Rizky, saya paling pertama. Saya mau ngikut ini, pasti daerah sini. Pede dia mencari. Betul. Sayembara disebar, seluruh kampung itu mencari. Sebulan nggak ditemukan. Tiba-tiba ditemukan itu putra mahkota. Senang nggak sang raja? Senang. Begitu dibawa ke kerajaan, yang bawa bukan satu orang, satu kampung semua ngaku. Woi, saya menemukan, saya menemukan, saya. Itu kan di pojokan saya, semuanya ngaku nggak keruan-keruan. Sang raja ini namanya raja, dia hartanya banyak, nggak kehilangan. Udah gini aja lah, kata sang raja. Saya nanti ingin melihat siapa yang menemukan anak saya ini sebenarnya.
Tapi gini aja lah, biar kalian ini juga adil, bahwa saya ini tidak akan nyulayani, tidak akan membohongi daripada janji. Kita kumpulkan saja di lapangan yang besar kita, di alun-alun nih semuanya. Di situ harta bendaku akan aku taruh semuanya di situ. Maka sang raja mengumpulin semua harta bendanya, selirnya yang 70 dipajang semuanya. Siapa ngambil? Wah, sudah ada mulai nyiren ini ya. Mahkotanya, singgasananya, kudanya, anak gadisnya, siapa ngambil? Ini kan pada mendaftar kan. Semuanya sudah dikumpulkan, emasnya, berliannya, diamondnya semua dikumpulkan, semua piala-pialanya semua dikumpulkan semua. Wah, ini kayaknya orang sudah pada ngincer. Udah, gini kata sang raja, nanti hitungan ketiga saya akan kasih kode, hitungan ketiga apa yang kalian pegang itu jadi milik kalian. Siapa namanya? Jamil. Jamil kira-kira begitu 1, 2, 3 yang akan dipegang dari omongan Ustaz tadi siapa kayaknya? Nah, gadisnya kayaknya kan sudah mulai ngincer kan. Ini padahal mimpi ya nggak? Senang. Padahal itu cuma cerita, sudah ngincer kan. Anak gadisnya. Kamu siapa namanya? Sumantri. Sumantri Brojonegoro nggak? Sumantri aja ya. Kalau Brojonegoro nama sana itu ya, arah ke Unila sana. Mas Sumantri kira-kira dari yang Ustaz tadi bilangin, istrinya raja, selirnya raja, anak perempuannya raja, hartanya, emasnya, kudanya, mahkotanya. Yang bakal diambil kayaknya mana? Selir, anaknya juga. Oh, kamu berebut ini, udah berebut ini karena anaknya cuma satu misalkan. Kalian akan rebutan tarik-tarikan itu. Kalian banyak ini kan tapi. Berapa? Siapa namanya? Suheldi ya. Dari omongan Ustaz tadi itu, kira-kira yang mau diambil pertama kali apa? Istrinya aja, malah ngambil istrinya. Kasian raja karena sudah berebutan sama dia ya. Tapi kan kamu juga nggak tahu kalau mau diambil sama teman kan, pasti kamu ngincernya itu juga kan. Tapi karena banyak tadi selirnya ya 70-an mungkin seperti itu ya. Kata sang raja, dah gini aja, aku nggak akan nyulayani janji. Sekarang hitungan ketiga, 1, 2, 3, pegang apa yang kalian mau berebut. Wah, kalian berebut mesti tarik-tarikan itu tadi. Kan karena tadi sama pilihannya ya, anak raja semua. Oh, taruh ini punya saya. Tapi semuanya akhirnya kebagian semuanya itu. Puas kalian dengan apa yang kalian dapatkan itu semua, puas wahai raja. Wah, ini yang terbaik yang tadi saya incar tadi itu. Sudah dipegang semuanya. Tapi ada seorang pemuda diem aja dia. Kamu? Enggak. Harus saya. Ini masih banyak. Semua udah pada nggak kuat lagi. Ya, kamu ternyata anaknya dapat 5 dia. Anak semua dia. Wah, 5 udah nggak muat lagi. Mau pegang yang lain sudah nggak muat lagi. Namanya harta raja banyak kan. Kamu juga sama, udah megang. Ambil itu, masih banyak itu, kata dia. Males, kata dia. Seriusan, itu harta itu dibagikan untuk semua dibagikan. Nggak ada yang tersisa kalau emang bisa. Saya nggak muat lagi raja tangannya. Ini kalau saya pegang ini malah lepas diambil sama dia lagi. Terus gimana dong akhirnya? Udah pokoknya sudah pasrah. Nah, kamu kenapa nggak ngambil? Males raja, aku takut engkau ini bohong. Kata orang yang tadi duduk sendirian tadi itu nggak mau ngambil, takutnya dia bohong. Aku ini raja, setiap kata-kataku ini adalah fatwa. Ya enggak? Sebuah kata pun ada titah, enggak mungkin aku nyulayani janji, membohongi janjiku sendiri. Ambil apa yang kamu pegang itu jadi milik kamu. Laki-laki ini cerdas dia. Dalam diamnya dia mikir, yaudah, hitung aja raja. 1, 2, 3. Siapa yang dikejar itu? Rajanya yang dibekap. Wah, apa nih kamu? Kenapa kamu bekap saya? Kita sama-sama lanang. Kenapa kamu bekap saya? Apa jawab pemuda tadi? Wahai raja, sesungguhnya raja ini adalah pemilik seluruh harta itu. Maka ketika raja saya pegang, maka seluruh harta itu menjadi milik saya. Woi, pintar ini ha? Oh, kamu memang cerdas. Berarti kamu yang menemukan. Iya raja, sayalah orang yang menemukan itu. Makanya saya nggak berambisi. Kenapa? Karena saya sudah tahu bagaimana caranya mendapatkan harta itu. Maka yang dipegang rajanya, maka kata saya, lepasin itu semuanya. Termasuk punya kamu, lepasin juga yang ini. Bukan punya kamu nih, ini yang nemuin ini. Kenapa? Karena dia megang rajanya langsung. Maka seluruh harta yang tadi terkumpul itu menjadi milik laki-laki tadi itu. Kenapa? Karena yang dipegangnya adalah rajanya. Maka dalam kehidupan kita, jangan memegang pekerjaan kita, jangan memegang bos kita, atasan kita, jangan. Memegang ini langsung, Allahnya langsung yang kita pegang. Sehingga ketika Allahnya sudah kita dapatkan ridhonya Allah, maka semuanya ini akan jadi milik kita. Begitu kira-kiranya dalam pekerjaan. Inilah hakikat la ilaha illallah yang kita bisa coba cermatin. Apapun ya, kita harus mencermati bahwa tidak ada segala sesuatu kecuali atas izin Allah. Pak Rizky, kalau pertama kali anak panas, yang diingat pertama kali siapa? Dokter. Ya, dokter, obat panas, ya nggak? Pertama kali itu
Astagfirullahaladzim, panas, ya Allah, panas. Hah? Mana ini obat? Mama, gupak kita. Ke dokter mana? Ke dokter mana? Yang diingat pertama kali adalah dokter. Padahal yang harus diingat pertama kali harusnya Allah. Astagfirullahaladzim, anakku panas. Ambil wudhu, ya kan? Sholat 2 rakaat. Ya Allah, obat tidak bisa menyembuhkan, dokter tidak bisa menyembuhkan, ya kan? Yang bisa menyembuhkan adalah Engkau ya Allah. Obat dan dokter berhajat kepada Engkau untuk menyembuhkan ya Allah. Ya, dokter tidak akan bisa menyembuhkan kecuali berhajat kepada Engkau ya Allah. Jika Engkau berkehendak dengan dokter ya Allah, bisa ini sembuh. Dengan obat ini bisa sembuh. Tapi kalau jika Engkau tidak mengizinkan ya Allah, dengan obat dengan dokter pun enggak bisa sembuh. Tapi jika Engkau izinkan ya Allah, tanpa dokter, tanpa obat bisa sembuh ya Allah. La ilaha illallah. Maka doa, ambil air minum, didoakan dulu, siapa tahu ini sembuh. Supaya apa? Keyakinannya ini lurus. Begitu sudah masih anget juga, baru ikhtiar berikutnya, ya Allah, aku datang ke dokter cari obat karena sunnatullah. Saya bekerja ya Allah karena sunnatullah. Bekerja, obat ini sunnatullah, ya kan? Mengikuti cara Rasulullah, ikhtiar kita maksimalkan. Nah, tapi Allahnya jangan dinomor-duakan. Jangan kalau kita sudah berobat pertama sakit, pertama langsung ke dokter. Dokter lagi. Ya, iya kan? Dokter duluan, obat ini nggak sembuh, dokter ini lagi, pindah lagi. Wow, dokter ini denger pengobatan sana, datang ke sana. Begitu sudah nggak sembuh, alternatif, sudah nggak sembuh lagi, baru nanti yang herbal, nggak sembuh lagi baru. Ya Allah, aku sudah berjuang. Lah, Allahnya di bagian akhir. Jangan ya, Allah itu taruh di bagian depan, jangan taruh di bagian akhir. Ini namanya tauhid. Siapa yang selalu mengedepankan Allah, maka segala sesuatunya akan dibuat mudah sama Allah. Siapa yang mempunyai nilai takwa, maka Ramadan ini kita diajarkan untuk takwa. Apa tujuan takwa? Ini untuk kita menjadi pribadi yang takwa. Apa sih keuntungannya kalau takwa? Allah janji, Allah orang bertakwa itu akan beruntung. Orang takwa ini akan beruntung. Yang kedua, dia akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kalau orang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini dicintai sama Allah. Bayangin, kalian aja dicintai sama bos kalian, seneng kan? Ya kan? Pasti ini nanti THR lebih gede dibandingkan teman-teman, ya nggak? Amin. Nah, iya, karena disayangin, ya kan? Apalagi dicintai sama yang menciptakan makhluk, pasti akan lebih besar lagi yang diberikan sama. Maka hakikatnya, teman-teman semuanya dan pemirsa semuanya, ya masya Allah, kalau kita cintanya hanya kepada Allah, maka semuanya akan dibuat tunduk kepada kita. Ya kan? Kalau kita tunduknya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, maka makhluk ini akan dibuat takut dan tunduk kepada kita. Tapi kalau kita tunduknya sama makhluk, tunduknya hanya karena uang, karena jabatan, kedudukan, maka kita akan dibuat takut ketika kita ada di dalam kehidupan nyata. Ya kan? Maka kita harus bisa ini membuat diri kita takutnya hanya kepada Allah saja. Jadi bisa jadi kisah kita semuanya malam hari ini tentang hakikat kita, apapun yang terjadi Allah, la ilaha illallah. Nah, sekarang saya buka forum tanya jawab tentang apa yang tadi saya sampaikan. Dipikir, diputar, kira-kira apa kaitannya dengan masalah keyakinan ini seperti apa. Saya berharap 2 orang lah yang hari ini yang bertanya. Silakan, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan nafi isbat tadi itu, atau berkaitan dengan ketauhidan. Saya kepingin 2 orang saja yang bertanya. Besoknya kita sambung lagi. Hari apa kita, Pak? Hari Senin. Senin ya. Senin kita buka puasa di sini insyaallah. Ya, apa? Kalau memang kesuksesan itu bukan diukur dengan kekayaan, terus Rasulullah pernah berkata, orang miskin kenapa dekat dengan kekufuran? Ya. Jadi pertanyaan bagus ya. Sekarang Rasulullah pernah berkata, kefakiran ini lebih dekat kepada kekufuran. Ya. Ini adalah bahasa filsafat, ya, bahasa filosofi, ya, bahwasanya orang yang miskin ini cenderung jadi jadi terkadang lemah, ya. Karena apa? Setan itu banyak ngebisikinnya di situ, tapi tidak semuanya, ya. Ini hanyalah istilah, ya. Ya boleh saja kita akan melihat bahwa kefakiran menyebabkan mendekatkan diri kepada kekufuran seperti itu, tapi itu hanyalah hakikat standar manusia biasa. Ya kan? Bahwasanya Allah sudah perintahkan bahwasanya kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan seluruh jin dan manusia ini hanya pada amal agama saja yang sempurna yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Umat Islam saat ini kenapa kita tidak bahagia? Karena kita tidak amalkan agama secara sempurna. Sementara para sahabat terdahulu itu Bilal bin Rabah ini timpakan dalam perutnya ini
batu yang panas. Ahad, ahad, ahad. Begitu dia sudah selamatkan sama Abu Bakar, nanti dia sudah selamat, ya, sudah dalam keadaan nyaman, bahkan menjadi gubernur kan, gubernur Syam kalau nggak salah, ya, salah satu gubernur dalam Islam. Bilal bin Rabah itu tanya, "Hai Bilal bin Rabah, kapan engkau merasakan kebahagiaan yang paling membuat engkau ini bahagia?" Apa jawaban Bilal bin Rabah? "Aku merasakan kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika ditimpa batu besar." Bahagia di rupanya. Kenapa? Karena dia yakin itu adalah kalimat yang paling indah keluar dari lisannya. Itu yang membuat dia paling dekat dengan yang namanya Allah. Kita ini banyak harta ini seperti kita belanja di mall. Sebagai kita bukan anti dengan harta, enggak lah. Tapi harta kita jangan sampai menyilaukan diri kita. Orang kalau berangkat ke mall itu belanja banyak, bisa nggak langsung pulang aja itu? Ambilnya banyak tuh, trolinya penuh, langsung pulang gitu aja. Langsung bisa nggak? Langsung pulang? Dicegat dulu lah sama satpam, minimal sama kasir, ya nggak? Stop, hitung. Nah, dihitung dulu ya, dihisap dulu itu. Semakin banyak hartanya, semakin lama hisapnya. Coba kalau kalian datang ke mall, datang lihat-lihat aja, ya nggak ada yang diambil, pulang langsung selonong boy, boleh nggak? Boleh. Begitulah harta kita ini, ya. Jadi kemiskinan sesungguhnya kalau dia yakin ini sebagai sesuatu bentuk kasih sayangnya Allah. Oh ya Allah, saya dikasih miskin ini supaya taat ibadah. Bisa jadi kalau dikasih harta banyak dia malah nggak ibadah, dia lalai, maksiat, dosa terus isinya. Nah, ya. Jadi kemiskinan ini sesungguhnya adalah juga bagian kasih sayangnya Allah, rezekinya Allah. Bahkan dikatakan orang-orang miskin nanti lebih cepat masuk ke dalam surganya, ya kan? Makanya Abdurrahman bin Auf kita pernah dengar kan? Beliau ini orang yang kaya raya, disampaikan sama Nabi, Abdurrahman bin Auf, kamu tahu nggak? Karena hartamu terlalu banyak ini, nanti engkau ini masuk surganya ini paling belakangan dibandingkan teman-teman kamu. Ya Rasulullah, bener tah? Wah ya bener tuh. Kalau kayak gitu ya Rasulullah, aku mau jadi pribadi yang miskin aja lah, kata si Abdurrahman bin Auf. Ya nggak? Terus gimana kamu? Ya sudah gini aja. Ini kan musim kurma ini pada busuk semuanya ini. Kota Madinah ini busuk semuanya, kata dia. Saya mau borong aja lah biar saya miskin. Wah, hartanya habis itu memberi yang namanya kurma busuk. Ditimbun di rumahnya. Wah, keluar. Pokoknya daerahnya itu jadi daerah yang penuh dengan kurma busuk. Abdurrahman bin Auf, lega dia. Aku sekarang jangankan kau jadi orang kaya, duit aja nggak pegang, kata dia. Miskin saya. Wah, ini bisa membuat saya ini lebih cepat dibandingkan teman-teman saya. Saya seperti membantu. Kebantu nggak kamu orang dibeli hartanya sama Abdurrahman bin Auf? Wah, kebantu sekali. Wong dijual kemana-mana nggak laku, sama dia malah laku. Habis pokoknya harta Abdurrahman bin Auf. Tapi 2 hari berikutnya datang utusan Yaman. Kamu yang namanya Abdurrahman bin Auf? Siap, saya namanya Abdurrahman bin Auf. Kamu orang yang nimbun itu yang namanya kurma busuk? Siap, saya menimbun. Kamu tahu nggak? Di daerah Yaman ini ada sebuah wabah, yang wabah ini mematikan sekali. Gara-gara wabah itu semua ini mengambil risetnya ini ternyata orang-orang yang sakit itu sembuhnya kalau makan kurma busuk. Nah, kamu malah nimbun kurma busuk. Sekarang giliran kamu ditahan. Kalau enggak kamu jual ini yang namanya kurma busuk, kami akan beli itu 10 kali lipatnya. Nah, gimana dia? Jangan, saya ini mau jadi orang miskin. Gak bisa. Kalau kamu mau seperti ini, tak tahan kamu masuk penjara. Sudahlah, jual aja lah. Jadi 10 kali lipatnya lagi jadi orang kaya. Namanya orang kaya, mau dikemanain juga, rezeki tidak tertukar, tetap jadi orang kaya Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kita sudah pencet memang kita takdirin jadi orang yang miskin, ya kan, tetap kita akan jadi orang miskin. Tapi bukannya kita terus bertopang dagu, oh sudahlah saya takdir jadi orang miskin, kata Ustaz Suratno, bodoh amat. Enggak juga seperti itu. Kalau kalian tetap jadi orang yang kaya, tahu-tahu itu siapa? Bayu. Ganteng betul si Bayu. Bisa nggak jadiin mantu saya itu? Jadiin mantunya orang kaya raya. Jadi orang kaya juga dia walaupun dia. Ya kan? Amin. Ya, amin. Itu yang saya harapin Ustaz. Kayak gitu juga lah. Ya. Jadi rezeki tidak tertukar. Maka kita tetap harus percaya kepada qada dan qadar. Qada itu sesuatu yang masih bisa kita rubah, kita ikhtiarkan. Dengan cara kita bekerja, ikhtiar, sekolah, ingin berubah kehidupannya. Ini qada. Tapi yang namanya qadar ini nggak bisa dirubah lagi. Seperti kalian lahir dari ibu kita, nggak bisa kita memilih dari siapa. Lahirnya kita tidak bisa kita memilih seperti apa, tapi matinya kita bisa kita pilih bagaimana cara kita mati. Saya bikin mati yang dalam keadaan yang husnul khotimah, ya udah ke masjid terus, ibadah terus, mudah-mudahan matinya nggak akan kemana-mana dia. Nah, ikhtiarnya bisa dirubah. Kita lahir dalam keadaan miskin, meninggalnya saya kebih dalam keadaan yang kaya. Berjuang masih bisa itu. Nah, tetapannya nanti tetapan Allah itulah berupa qadar. Seberapa kita akan jadi orang kaya, jadi orang seperti apapun sudah ditetapkan dalam bentuk qadarnya Allah. Begitu ya.
Mas Bayu pertanyaannya canggih ini, gimana ini kaitannya dengan omongan Rasulullah? Ya, itu ada sebagian pepatah yang kita jadikan tolak ukurnya bahwasanya miskin ini memang lebih rentan ke dalam kekufuran. Nah, satu itu. Satu lagi, siapa yang mau bertanya? Yuk, jangan tunjuk-tunjukkan. Satu lagi, dalam kehidupan sehari-hari apa? Yuk, monggo. Di rumah saya punya ternak burung, Ustaz. Ternak burung. Ya, ternak burung lobot. Ini udah ngomongin lobot, mau ngasih ustadz apa gimana ya? Enggak. Oh, enggak. Terus. Terkait itu, Ustaz. Jadi saya mengandalkan itu sebagai usaha sampingan. Sementara kawan-kawan banyak yang suka minta. Nah, di saat ada yang minta, ya bukan maksud hati saya berbohong. Lumayan banyak, Ustaz. Alhamdulillah banyak. Tapi itu dengan ucapan itu yang terjadi memang seperti itu, Ustaz. Apa itu? Seperti Jadi ada misalnya 20 pasang. Masing-masing kandang itu telurnya 4 atau 5. Nah, dikarenakan ada saat itu ada yang datang meminta kepada saya, ya entah itu datangnya dari mana, saya ucap ini dari 20 pasang jadinya cuma 10. Nah, yang terjadi seperti itu, Ustaz. Dari 20 pasang, Ya, yang harusnya dikalikan 4 butir per kandang telurnya harusnya 80, Ustaz. Tapi karena ucapan saya itu di saat ada yang minta saya bilang 10, jadinya cuma 10. Yang terjadi setelah 2 bulan kemudian memang cuma 10, Ustaz. Nah, itu yang seperti apa ya, Ustaz? jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita belajar dengan orang-orang yang lurus iman yakinnya, ketika ada orang yang mengucapkan untuk meminta, itu sebenarnya adalah bumbu, sebenarnya adalah pupuk ya untuk tempat itu tersebut. Cuma kan kita nggak yakin, kita kalau ambil satu lagi habis lah, kita mikirnya gitu, ambil lagi habis lah, seperti itu habis lah ya. Maka keyakinan kita itu yang membunuh karakter kita. Padahal itu cara Allah untuk menyelamatkan sebagai bumbu obatnya. Karena kalau enggak ya jadi 10 tadi itu. Tapi karena kita yakinnya tidak sempurna hanya kepada Allah, keyakinan kita wah, satu pasang ini bisa 25 juta gitu. Diambil lagi kemana kita mau untung. Nah, seperti inilah terkadang. Yang terkadang kita ini kadang salah, makanya luruskan niat, sempurnakan amalan. Rasul berkata, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau prasangka kita baik, percayalah bahwa sedekah, memberikan segala sesuatu itu akan membuat kita subur, ya kan? Ada seseorang ini yang bersedekah, di dalam itu tengok ada orang yang meminta itu, di belakang itu ada berapa telur? Ada telur itu 100 butir, ya kan? Kata sang suami, ambil semuanya, sedekahin semuanya. Sang istri ini, ya kan, berpikir, oh udahlah, kalau kasih semuanya kita mau makan apa, kata sang istri kan. Nah, maka kata sang suami, sudah bawa semuanya, bawalah tuh, kasihkan semua itu. Nah, sorenya hari itu dapat bantuan telur berikutnya yang tadi 99 itu 100 butir itu dikasihkan semuanya. Ini dapat telur dikasihnya itu menjadi 999 butir. Padahal dia kasihnya 100 kata suami kan. Kok 999 butir, ya kan? Maka sang suami ini heran, ini ada apa ini? Nah, istriku, ini kamu hitung berapa semuanya? 999. Kok kurang ini ya? Kenapa ya? Oh iya ya, wahai suamiku, sesungguhnya tadi saya sudah selipkan satu untuk makan sore kita. Ternyata balasannya pun Allah kurangi persentasenya. Jadi rezeki itu modelnya seperti itu. Jangan pernah takut kita miskin. Kalau prinsip saya, teruslah bersedekah sampai engkau kaya. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Itu prinsip. Oh, sampai kepingin jadi pengusaha burung, pegang omongan saya itu. Ada orang datang. Orang itu datang mengucap mau minta, itu belum berarti dia itu mau meminta, ya kan? Tapi ketika kita ngeblok, itu menjadi racun untuk apa yang kita punya. Nah, menjadi hama. Mau kamu? Enggak, saya nggak bisa ngurus. Oh ya, bahkan sampai kita memaksa untuk memberikan orang tersebut, itu adalah pupuknya. 99, kayaknya 99. Betapa banyak orang yang sudah mau habis, dia tiba-tiba ada orang datang gitu. Oh ini Pak, saya nggak kuat lagi ngurusin apa nih? Apa burungnya?
lobet, saya nggak mau lagi, udah, karena saya melihat bapak ini kayaknya rajin betul ngurus lobet, uruslah punya saya semua. Jadi saya beli, enggak, ini saya kasih buat bapak semua. Oh, bapak malah dapetin yang lebih banyak lagi nanti. Itulah yang namanya rahasia sedekah. Tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah menjadi sedikit harta orang yang mau bersedekah. Jadi kalau sampean sekarang saya bilangnya 10, betul tak jadinya 10, itulah doa sampean. Makanya kalau mau berdoa yang baik-baik saja, jangan pernah berdoa yang negatif. Ini lobet saya ini akan jadi 1000. Dari yang itu hitung-hitungan tuh harusnya sudah 1000 ya. 100. Ya 100. Harusnya 100 gitu ya. Ini kok nggak genep 100, mau 10 lagi. Nah ini nggak ketemu rumus akal-akalan itu. Orang yang namanya rizki manusia itu tidak terukur seperti tukang cetak foto. Kalau ukuran kita 3 kali 4 berapa? 10.000. Nah, kalau 3 kali 4 berapa kita? 12 kan? Tukang foto nggak mau dia. Berapa 3 kali 4? 1.500. 3 kali 4 kok 1.500, harganya 1.500. Begitulah hakikat rezeki. Ya, kadang-kadang kita tampaknya sedikit. Ini nyambung nggak tukang foto itu? Nyambung ya. Nah, sekarang dia lagi 3 kali 4 berapa? 10.000. Loh, 3 kali 4 12 dibilang 10.000, harganya. Begitulah hakikat rezeki, unlimited, tidak terduga oleh kita. Makanya kalau kita mau itu bersedekah banyak-banyak, maka coba tengoklah orang-orang yang bersedekah ini. Rata-rata orang kaya itu kan rajin sedekah. Belum ada kisahnya orang bersedekah jadi miskin. Tapi orang yang medit kudil wis to. Saya hantu kayak gini nggak mau dia sedekah. Orang doain, coba kamu. Besok kebakaran habis semuanya. Nah, ini bagian daripada rezeki. Makanya apa yang ada dalam pikiran kita, hati-hati, yang keluarnya biar yang baik-baik saja. Oke, cukup. Jam 9 kita pas. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah muliakan kita. Insya Allah kita ketemu lagi Senin sore buka puasa di UCA. Cukup ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.